Siapa yang bersuka cita hari ini? Siapa yang hatinya dipenuhi dengan sukacita yang dari atas? Bisa enggak? Sekali lagi sama orang yang tadi saudara sudah ucapkan itu, lihat lagi kanan kiri saudara, kasih senyuman yang terbaik. Dan kali ini ngomongnya gini, wajahmu kayak malaikat. Amin. Karena saya tahu orang-orang Nias dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Ini adalah pertama kali saya, istri saya, keluarga, semua rombongan dari Jawa yang ada di tempat ini datang ke Nias. Dan waktu pertama kali kita datang, hari Jumat ya, kita benar-benar terima sambutan yang luar biasa. Sejak dari bandara, sampai di hotel, sampai di tempat ini, kita di welcome dengan luar biasa. Kita menyaksikan tari-tarian khas Nias yang kerennya luar biasa. Ya, dan juga saya sama istri saya dikasih pakaian apa itu namanya? Pakaian adat Nias ya. Jadi katanya itu kayak kalau pengantin pria dan wanita. Jadi saya ngomong sama jemaat, ini kita di Nias maunya melayani, tapi ternyata jadinya honeymoon kembali saya. Bulan madu kembali ya. Jadi benar-benar hati kita penuh dengan sukacita berjumpa dengan seluruh jemaat, saudara semua yang ada di tempat ini. Saya sangat bersukacita, ada Pastor Lucky juga dan keluarga, ada Dorothy, juga ada Amalijen, ya, dan juga Ibu Nani, Ina Mestri, ya. Saya bersyukur ketemu dengan satu persatu. Saya tahu orang-orang Nias di tempat ini adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang pilihan Tuhan, dan ada rencana Tuhan yang besar. Dan saya yakin pagi hari ini Tuhan akan kerjakan sesuatu yang istimewa. Karena saya percaya Anda sementara ibadah, waktu nanti pulang, nggak sama. Kenapa? Karena kuasa dari atas akan bekerja di dalam kehidupan kita masing-masing. Sesuatu pasti terjadi. Oke, saya datang ke tempat ini juga bersama dengan rombongan 37 orang. Ya, kemarin tentunya sudah disambut, luar biasa, tapi sekali lagi boleh nggak teman-teman yang dalam rombongan saya berangkat bersama, boleh lambaikan tangan dimanapun berada. Kita kasih tepuk tangan dulu, luar biasa mereka nih orang-orang yang punya hati untuk Nias. Ya, sebenarnya orang-orang yang sangat sibuk dan super sibuk. Ada dokter, ada pengusaha, ada pejabat, ada berbagai macam dari latar belakang ya. Akan tetapi karena cinta sama Nias, hari ini ada bersama-sama dengan kita. Ya, dan saya percaya hari ini akan jadi hari yang luar biasa. Jadi kalau kemarin KKR, siapa yang datang KKR kemarin? Oh, hampir semuanya saudara datang KKR kemarin ya. Kalau kemarin sudah luar biasa, saya berdoa hari ini Tuhan bawa kita lebih lagi dan semakin lebih lagi Tuhan kerjakan karyanya di tengah-tengah kita. Amin. Nah, saya mau bagikan satu firman Tuhan buat kita semua. Judulnya adalah Dia bawaku terbang dengan sayapnya. Oke, mari kita baca firman Tuhan. Keluaran 19 ayatnya yang keempat. Sebenarnya ini adalah satu rangkaian khotbah di gereja kita selama bulan ini. Nah, kita masuk di minggu ketiga, bagian yang ketiga. Saya bacakan buat saudara ayat remanya. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Tahukah saudara, firman Tuhan ngomong begini, aku mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Tahukah saudara, hidup kita didukung Tuhan sama dibiarin sendiri, pasti beda loh. Benar apa tidak? Nias dibiarin sendiri,
sama ada dari pemerintah pusat mendukung pembangunannya, infrastrukturnya, dan lain sebagainya. Majunya sama apa beda? Beda. Hidup kita juga sama. Hidup kita kerja sendiri, berjuang sendiri, membangun rumah tangga sendiri, dibandingkan didukung oleh Tuhan. Jadinya berbeda. Saya kemarin minggu sampaikan sama jemaat di Jakarta, ya kita kalau berjuang sendiri, bekerja sendiri, semuanya sendiri, nggak didukung Tuhan di atas sayapnya, itu ibaratnya kayak kita terbang ya, ibaratnya kayak kita lari, kayak kita berjalan sendiri. Nah saya tinggalnya di Jakarta, tapi saya lahirnya dari kota Solo. Kemarin minggu saya cerita, saya cari di Google Map. Kalau saya harus jalan sendiri dari Jakarta ke Solo, saya cek di Google Map, itu butuh waktu 5 hari 7 jam. Kalau nggak pakai tidur, kalau nggak pakai berhenti, nggak pakai makan, jalan non-stop, 5 hari 7 jam. Anda bisa bayangin nggak? Kalau kita harus jalan dan lari 5 hari 7 jam, kira-kira keadaan kita gimana? Kepayahan, kesusahan, kewalahan, kecapean, keberatan, kesusahan. Kenapa? Karena jalan sendiri. Saya mau tanya sama saudara, siapa yang dalam hidupmu hari-hari ngerasanya kayak gitu? Kewalahan. Isinya hidup cuma susah, berat, capek, gak enak. Kalau itu yang kau rasakan dalam hidupmu, jangan-jangan selama ini engkau masih jalan sendiri. Tapi hari ini ayat yang tadi kita baca bersama, Tuhan ngomong begini, aku akan mendukung engkau. Oh, yang amin baru satu di sini. Yang lainnya nggak mau didukung sama Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, aku akan mendukung engkau. Di atas saya Raja Wali. Tahu nggak saudaraku, itu perjalanan yang sama dari Jakarta Solo. Tadinya kalau jalan sendiri 5 hari 7 jam. Tapi kalau kayak didukung Tuhan di atas saya Raja Wali itu kalau zaman sekarang kayak naik pesawat. Kalau naik pesawat cuma 1 jam. Dan hanya perlu jalan sampai ke pesawat, duduk manis, dilayani pramugari, ruangannya ber-AC, semuanya nyaman, dikasih makanan, bisa ngobrol-ngobrol sama orang samping kita, santai-santai, ya. Atau kalau kita perlu tidur, kita tidur, bangun, tiba-tiba nyampe. Rutenya sama Jakarta Solo, tapi kalau sendiri kecapean, tapi kalau naik pesawat, indah. Akan ada orang-orang di tempat ini, mulai hari ini, engkau nggak jalan sendiri lagi, tapi engkau akan didukung oleh Tuhan di atas sayap Raja Wali. Firman Tuhan berkata, marilah datang kepadaku, engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan, kekuatan, kenyamanan, kemenangan terjadi dalam hidupmu. Tepuk tangannya, mulai yang paling meriah buat Tuhan. Mau didukung oleh Tuhan di atas sayap Raja Wali? Saya berdoa keluargamu didukung oleh Tuhan, kesehatanmu ditopang oleh Tuhan, masa depanmu ditolong oleh Tuhan, keuanganmu, pelayananmu diberkati oleh Tuhan, segala aspek hidupmu Anda terima support yang dari Tuhan. Di atas sayap Raja Wali, kata firman Tuhan. Tahukah saudara, ada satu fakta menarik tentang burung Raja Wali. Dia kalau terbang, dia salah satu burung yang terbang paling cepat di dunia. Kalau terbang nyantai, kira-kira kecepatannya 50 km per jam. Kalau nyantai. Tapi kalau dia mau cepat, dia bisa sampai 160 km per jam. Dan kalau dia terbangnya dari atas menukik ke bawah setelah melihat ada mangsanya, terus dia menukik ke bawah untuk menyambar mangsanya, kecepatannya bisa sampai 320 km per jam. Itu kayak F1, Formula One, MotoGP. Jadi cepatnya luar biasa.
Saya yakin alasan kenapa Tuhan berkata, aku akan mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, itu salah satu kecepatan yang paling luar biasa ya. Saya percaya karena sesungguhnya Tuhan mau ngomong sama kita, aku akan mengadakan percepatan rohani di dalam kehidupan. Sehingga hal-hal yang seharusnya secara manusia baru terjadi 10 tahun lagi, kalau Tuhan bekerja, setahun pun jadi. Seminggu pun jadi. Oke, mungkin di tempat ini ada di antara saudara yang KPR harusnya lunas baru 10 tahun lagi. Tapi tahu nggak saudaraku, kalau Tuhan itu bekerja, nggak ada yang mustahil loh. Kalau Tuhan nyatakan kuasanya dalam hidup saudara, bahkan sebelum tahun ini selesai, terjadi lunas itu. Ada kemenangan dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Jadi hal-hal yang harusnya terjadi baru berapa waktu ke depan. Tapi karena dipercepat sama Tuhan, terjadinya sekarang. Mungkin ada hal-hal yang jawaban doa saudara yang mungkin masih nanti-nanti. Gilirannya buat saudara. Tapi saya mau ngomong begini sama saudara. Akan ada orang-orang di tempat ini, saya nubuatkan ya. Akan ada orang-orang di tempat ini, bahkan tanpa Anda ditumpang tangan, Anda lagi duduk dengerin khotbah. Saat ini juga, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, jawaban doa Tuhan kasih sama saudara. Amin. Kenapa? Karena Tuhan melakukan akselerasi. Yang Tuhan kerjakan, percepatan. Ini penting ini. Anda harus tahu, Tuhan kita itu God of process. Tuhan yang membawa kita masuk dalam satu proses untuk membentuk, untuk mempersiapkan kita untuk satu rencananya. Tapi di sisi yang lain, Anda juga harus sadar bahwa Tuhan yang kita sembah juga adalah the God of acceleration. Tuhan akselerasi. Nah, banyak orang Kristen cuma memahaminya satu sisi Tuhan. Makanya sebagian orang memahaminya cuma Tuhan itu bahwa kita ngalami proses, tapi prosesnya nggak selesai-selesai. Kenapa? Karena sedang diproses Tuhan, katanya. Tapi sebagian lagi, ngenalnya Tuhan adalah cuma percepatan. Pokok sekarang. Sehingga akhirnya jadinya nggak sabar, dan ketika belum ngalami pada waktunya Tuhan, terus kita kecewa sama Tuhan. Hari ini saya mau kasih balance sama kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan, God of process and the God of acceleration. Oke? Jadi di satu sisi, dia bawa kita di dalam proses. Di sisi yang lain, dia juga mau melakukan percepatan rohani di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dalam hidup saya sendiri, saya mengembangkan satu mentalitas iman. Karena kita ini secara manusia jujur nggak ngerti kan, kapan yang kita perjuangkan, yang kita doakan, mujizat itu terjadi. Secara manusia kita nggak ngerti. Karena itu kita belajar sabar. Boleh nggak semuanya katakan sabar? Boleh nggak Anda ngomong kiri kanan? Ayo ya sabar. Sabar, oke? Karena dengan saudara sabar, saudara tahan uji. Walaupun melalui perjalanan yang panjang, karena kita sabar, kita lebih kuat. Kita lebih kokoh. Tapi di sisi yang lain, saya juga mengembangkan iman dalam hati saya. Setiap pagi saya bangun, saya katakan hari ini, harinya Tuhan. Hari ini kemenangan terjadi. Hari ini kesembuhan terjadi. Hari ini mujizat terjadi. Kenapa? Karena hanya iman yang seperti itu yang bisa menarik kuasa Allah untuk bekerja dan terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi Anda punya dua-duanya. Kalau Anda harus melalui proses dengan sabar, Anda tahan uji. Tetapi saudara juga punya iman, imannya enggak, mujizatnya kapan? Enggak tahu. Kapan akan ada pertolongan, kapan akan ada kemenangan? Enggak ngerti. No. Saya mau ngomong sama saudara. Saya deklarasikan sekali lagi ya. Mujizatmu
sekarang. Saat ini juga terima kesembuhan saudara dalam nama Yesus. Saat ini terima jawaban doa saudara. Saat ini terima pemulihan keluarga saudara. Saat ini terima jawaban doa yang daripada Tuhan. Kapan? Sekarang. Siapa yang percaya mujizatnya sekarang, lambaikan tangan saudara dan katakan terima kasih Tuhan Yesus. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang masih bergumul dengan sakit penyakit, sabar. Tapi kalau ditanya, kesembuhannya kapan? Sekarang. Sekarang oleh bilur Kristus, saya sembuh. Saya sehat sekarang. Anda harus ngerti itu. Karena hanya orang yang imannya sekarang, maka mujizatnya sekarang. Itu iman yang dibutuhkan untuk mendatangkan mujizat. Kenapa? Yesus yang mengajarkan kepada kita, kalau kamu berdoa, apa saja yang kamu doakan, apa saja yang kamu doakan. Yesus ngomong gini, ini formula doanya Tuhan Yesus. Apa saja yang kamu doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Maka kamu akan menerimanya. Jadi percayanya, menerimanya kapan? Sudah, sekarang. Sekarang. Maka kamu akan menerimanya. Ada yang sedang bergumul di dalam keluarga, di dalam pernikahan. Kapan keluargamu dipulihkan? Sekarang. Sudah terjadi. Maka kamu akan menerimanya. Terima itu, terima itu, terima itu. Dalam nama Tuhan Yesus, terima pemulihan keluarga. Terima masa depan yang hilang gemilang. Terima pertolongan yang dari Tuhan. Terima sukacita ilahi yang daripada Tuhan. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang. Dan saya nubuatkan, akan ada orang-orang di tempat ini, mujizatmu akan datang lebih cepat dari yang engkau pikirkan. Faster than you think. Oke, ayo kita baca dulu. Ulangan 9 ayat 1 sampai 3. Saya mau bacakan ini sebagai janji Tuhan buat jemaat Nias, pribadi, lepas pribadi, tapi juga Pastor Lucky. Saya mau bacakan ayat ini sebagai janji Tuhan untuk keluarga Allah Nias. Oke ya. Are you ready? Saudara siap? Ya, ini janji kemenangan yang daripada Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Oke, kemarin kita ngobrol-ngobrol, saya sama Pastor Rita ngobrol-ngobrol. Benar ya, sama Pastor Lucky juga. Heran sekali, keluarga Allah kok belum ada di Medan, sudah ada di Nias. Tadi saya duduk di situ, saya ngelihat di Google Map, saya ngelihat Nias itu seberapa besar? Sumatera seberapa besar? Tapi ayat ini buat Nias. Janji Tuhan ini buat Nias. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Ini kalau zaman sekarang bahasanya gedung-gedung mencakar langit. Saya kalau ke Medan kan gedung-gedungnya juga tinggi-tinggi itu ya. Luar biasa sekali. Suatu bangsa yang besar dan tinggi. Orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Akan ada orang-orang di tempat ini dalam hidup saudara, Tuhan akan bawa saudara melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar dari mimpi saudara, impian saudara.
tapi karena Tuhan urapi saudara, Tuhan tolong saudara, Tuhan mampukan saudara, maka kemenanganmu lebih besar, mujizatmu lebih besar, berkat-berkatmu lebih besar. Itu yang terjadi. Lebih dari yang kau pikirkan dan bayangkan, Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Saya tiba-tiba merasakan dalam hati saya ada orang di tempat ini sedang menghadapi urusan yang lebih besar dari kemampuanmu. Secara manusia engkau nggak mungkin selesaikan urusan itu. Secara manusia nggak mungkin hadapi sebesar itu, belum kelasnya saudara. Nyelesain tanggung jawab segede itu, keuangan yang, kebutuhan keuangan sebanyak itu, orang ngomong nggak mungkin lah. Impossible lah. Tapi hari ini, karena Anda datang ibadah hari ini, dan engkau percaya dengan firman Tuhan hari ini, saya mau ngomong sama saudara, yang tidak mungkin secara manusia, dalam nama Tuhan Yesus, jadi itu dalam nama Tuhan, terima itu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayat yang ketiga. Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan, semuanya katakan segera. Katakannya segera dengan yakin dan iman, segera. Katakan sekarang. Seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Secara manusia gimana mungkin bangsa Israel bisa mengalahkan raksasa-raksasa di Kanaan yang besarnya luar biasa, sampai mereka ngomong, itu raksasa tuh, kita kayak belalang, dimakan habis kita. Siapa yang ngomong? Dalam perkataan saudara, mungkin sakit penyakit yang kau hadapi, nggak ada obatnya. Secara medis belum ditemukan itu. Nggak ada teknologinya. Mungkin Anda akan berpikir akan dimakan habis oleh sakit penyakit itu. Anda akan digulung habis oleh kebutuhan keuangan yang besar itu. Anda akan dilululantakan oleh persoalan dan tantangan yang besar itu. Tapi hari ini, terima janji kemenangan yang dari Tuhan. Engkau akan diberikan kemenangan melawan musuh yang lebih besar dan lebih kuat. Engkau akan merebut kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Engkau akan mengalahkan musuh yang besar dan tinggi yang selama ini tidak terkalahkan. Dia, Tuhan Allahmu, akan berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan, memberikan kemenanganmu dengan segera. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Secara manusia mungkin saudara mikirnya, gak mungkin lah. Kalau belum kelasnya sebagai pengusaha, kalah modal, kalah akses, kalah segalanya. Mana mungkin? Mungkin ada ibu rumah tangga di tempat ini, gimana saya bahagia dalam hidup saya, suami saya kayak gitu. Orangnya keras sekali, suka main tangan, gak mau tahu, sewenang-wenang gimana. Kayak Anda hopeless, nggak punya pengharapan. Atau mungkin saudara sebagai suami, saudara yang berpikir gimana pernikahan saya bisa dipulihkan. Istri saya tukang nuntutnya itu begitu rupa. Sukanya karena zaman sekarang emansipasi wanita, saudaraku ya. Banyak suami yang ditindas istri juga. Bukan hanya suami yang menindas istri. Dan ada sebagian suami takut istri juga. Oke. Jadi sebagian orang ngerasa kayak keadaannya dalam kondisi yang seperti itu. Tapi apapun kondisi saudara, dengan iman, ayo tangkap firman Tuhan hari ini. Dan percaya, kemenanganku sekarang. Sekarang. Dan bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Oke, coba Anda baca 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah
Semuanya katakan dipilih Allah. Dengan iman dari hati katakan aku dipilih Allah. Untuk memalukan orang-orang yang berhikmat dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah. Untuk memalukan apa yang kuat. Anda dipilih Allah. Anda datang ke tempat ini dipilih Allah. Anda dipilih Allah. Anda dipilih Allah. Anda diurapi Allah. Untuk melakukan hal-hal yang besar. Hal-hal yang tidak mungkin secara manusia. Engkau dipilih Allah. Engkau diberkati oleh Allah. Engkau diurapi oleh Allah. Untuk melakukan hal-hal yang seharusnya tidak mungkin. Tapi Anda dipilih Allah. Kenapa? Anda baca. Ayat 29. Lanjutin. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Kenapa kok Tuhan itu suka banget pakai orang yang lemah, orang yang bodoh, orang yang gak ada apa-apanya. Supaya kalau kemenangan itu terjadi, engkau gak sombong. Engkau sadar diri kalau aku bisa menang karena Tuhan. Kita bermegah bukan dalam diri kita sendiri. Kita bermegah karena Tuhan. Kalau keluarga Alanias bisa punya tempat kayak gini, karena Tuhan. Karena Tuhan. Kalau Anda bisa jadi seperti hari ini Anda ada, karena Yesus. Karena Yesus. Jadi kemuliaan hanya bagi Yesus. Tepuk tangannya boleh. Yang paling meriah, kemuliaan bagi Yesus yang luar biasa. Artinya, kalau saudara merasa lemah, merasa bodoh, merasa miskin, merasa susah, ayat tadi buat saudara. Tuhan pilih saudara, Tuhan pilih saudara. Anda yang merasa kayak gak dianggap, Anda merasa diremehkan, Anda merasa dipandang sebelah mata, Anda merasa gak punya pengharapan, Anda dipilih Allah. Anda dipilih Allah, Anda dipilih Allah. Dan hari ini pilihan Allah tidak salah. Hari ini pilihan Allah akan mendatangkan anugerah, akan mendatangkan berkat, akan mendatangkan kuasa, akan mendatangkan hikmat dan mujizat di dalam hidup saudara. Katakan aku terima dalam nama Yesus. Katakan aku terima dalam nama Yesus. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan saudara. Amin. Dan semuanya tadi janji Tuhan itu akan terjadi dengan segera. Faster than you think. Kayak bangsa Israel ya, masih ingat nggak saudaraku, di bawah pimpinan Yosua mereka nyebrangin sungai Yordan untuk menaklukkan tanah Kanaan. Terus kota pertama, bangsa pertama yang mereka hadapi, mana itu? Yeriko. Yeriko itu tidak pernah terkalahkan. Dalam sejarah pada waktu tidak ada yang bisa menembus tembok sebesar, setebal dan sepowerful itu. Itu bangsa yang begitu kuat dan tidak terkalahkan. Ya, secara manusia orang Israel mesti berpikir, kalau perang ngadepin yang kayak gitu, pasti butuh waktu lama kan? Bisa menang pun kan nggak langsung, nggak tiba-tiba, bener nggak? Apalagi Anda boleh baca di Alkitab, waktu bangsa Israel mendekati, itu Yeriko sudah tertutup rapat. Artinya defense-nya mereka, pertahanan mereka sudah maksimum. Gak segampang itu untuk bisa menjebol tembok Yeriko pada waktu itu. Harusnya yang namanya perang kayak gitu bisa butuh waktu tahunan. Kalau menang pun tahunan. Itu kalau menang. Tapi tahukah saudara, kemenangan yang mereka alami bukan tahunan. Bukan bulanan. Kemenangan yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka hanya butuh waktu 7 hari. Tiap hari disuruh ngelilingi sekali. Pada hari yang ke-7 disuruh ngelilingin berapa kali? 7 kali. Dan di situ kuasa Tuhan bekerja. Dan ketika kuasa Tuhan bekerja, dalam sekejap mujizat terjadi. Kemenangan dapat. Ada orang-orang di tempat ini Anda pikir pemulihanmu masih lama. Engkau pikir pertolonganmu masih nanti-nanti. Engkau pikir keadaanmu akan baik masih gak tahu kapan. Tuhan akan kerjakan segera. Sekarang. Seketika. Tiba-tiba kesembuhan terjadi. Tiba-tiba kelegaan Tuhan berikan.
Tiba-tiba pintu-pintu terbuka buat saudara. Tiba-tiba promosi datang bagi saudara. Tiba-tiba kesehatan Anda membaik. Tiba-tiba Tuhan buka jalan. Hutang-hutang itu lunas. Tiba-tiba ada kesatuan. Tiba-tiba berkat tercurah. Tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan yang mengerjakannya sekarang. Amin. Jadi imannya terima kuasa Tuhan sekarang. Gak nunggu nanti setelah selesai khotbah ini. Walaupun saya gak lama lagi selesai khotbahnya. Tapi punya iman sekarang di hati saudara. Di tempat di mana engkau duduk. Saat ini juga. Mujizat terjadi. Kuasa Tuhan sedang bekerja nih. Dari tadi saya bukan sekedar khotbah. Saya sedang melepaskan kuasa Tuhan untuk hidup saudara. Saya sedang melepaskan supaya mujizat-mujizat terjadi dalam hidup saudara. Sekarang. Amin. Di Jakarta kami juga mengalami hal yang sama. Pada waktu itu secara manusia kita berpikir dan kita sadar diri masih butuh waktu yang lama untuk punya tempat sendiri. Apalagi kalau kemarin ya di sini saya dikasih tahu sama Pastor Luki, kalau di sini kan bebas gitu ya. Orang mau bangun gedung gereja pun nggak perlu nunggu izinnya dulu. Bangun dulu baru ngurus izinnya. Ya, tapi jurus yang sama Anda nggak bisa praktekkan itu di Jawa. Oke, begitu banyak ini, itu, dan lain sebagainya. Secara perizinan, secara biaya, secara akses, secara semuanya. Kita sadar dirilah masih butuh waktu begitu lama untuk kita bisa punya tempat sendiri. Jadi yang kita lakukan adalah kita berusaha secara maksimal. Kita lakukan bagian kita. Semua yang dipercayakan Tuhan sama kita kerjakan dengan maksimal. Oke, kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita tingkatkan semua aspek pelayanan kita semaksimal mungkin. Oke, dan kemudian pertumbuhan terjadi. Sementara kita melakukan bagian kita, dalam hati, kita punya iman. Mujizatku sekarang. Tuhan kasih gedungnya sekarang. Padahal di pikiran manusia nggak ngerti kapan. Karena antara iman kita itu, saudaraku, sama pikiran logika kita bisa jadi nggak sinkron. Tapi kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu bukan slogan kosong, itu iman dari bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi kita percaya sekarang. Dan Tuhan itu punya jalan loh saudaraku, untuk mengejutkan kita. Tiba-tiba saja kita dihubungin dan ditawarin mau dikasih anak. Sudah lengkap dengan izin gerejanya. Coba saudara renungin itu. Dan kita tinggal bangun. Dan ketika kita bangun, pandemi pas datang. Saya nggak tahu di Nias keadaannya seperti apa waktu pandemi itu. Tapi kalau di Jawa itu benar-benar semuanya berhenti pembangunan. Tetapi Tuhan menyertai kita pada waktu pandemi pun pembangunan berlangsung. Terus dan terus. Sampai akhirnya jadi. Gedung bertingkat 9 lantai. Tiap lantai 2.000 meter persegi. Jadinya waktu pandemi. Padahal sebelumnya kita berpikir nggak ngerti kapan ini. Tapi imannya, kadang-kadang mikirnya beda sama imannya. Mikirnya nggak ngerti kapan. Imannya sekarang. Nggak ngerti caranya gimana. Sekarang. Dan tiba-tiba saja Tuhan kerjakan. Sekarang. Dan sekarang gedung itu sudah selesai. Dan Tuhan membawa terobosan yang lebih besar. Tuhan membukakan pintu-pintu yang lebih besar. Dan ada kegerakan revival yang lebih besar lagi. Karena itu percayanya harus sekarang. Sekarang. Kalau ada satu hal yang saudara nanti pulang Anda bawa remanya hari ini. Mujizatku sekarang. Coba semuanya katakan dalam nama Yesus. Lebih kuat dong dengan iman dalam nama Tuhan Yesus.
mujizatku sekarang. Sekarang. Amin. Kuncinya, saudara, selagi mempercayai mujizatmu sekarang, lakukan bagianmu yang maksimal. Persiapan saudara, sikap saudara menentukan seberapa cepat Tuhan mengerjakan itu dalam hidup saudara. Oke, jadi gini, Anda harus tahu tentang waktu Tuhan. Nah ini banyak orang Kristen miss di sini, tapi pagi ini saya mau luruskan. Waktu Tuhan itu ada hal-hal tertentu dalam hidup ini. Tuhan itu sudah patok kapan waktunya Tuhan akan berkarya. Kalau Tuhan sudah patok, Anda nggak bisa kotak-katik, Anda nggak bisa iman-imani kayak gimana. Kenapa? Karena itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Contoh, misalnya, sudah ditetapkan oleh Tuhan, bangsa Israel harus ada di Mesir sekian lamanya. Itu sudah ditetapkan oleh Tuhan, Alkitab ngomong. Contoh, kapan Mesias akan lahir ke dunia, itu juga sudah ditetapkan. Itu ada ketetapannya Tuhan. Kalau kondisi kayak gitu, Anda nggak bisa mengimani kayak gimana pun, berusaha kayak gimana pun, tetap kita harus di waktu Tuhan. Baru itu bisa terjadi. Oke ya, Anda nangkep ya? Tapi di sisi yang lain, saya ingin Anda ngerti ini. Di kebanyakan hal, kalau tadi itu hanya segelintir hal, itu ketetapan Tuhan. Yang kayak gitu nggak bisa dikotak-katik. Tetapi di mayoritas hal, cepat atau lambatnya hal itu bisa terjadi dan kita alami dalam hidup kita, tergantung responnya kita sendiri. Bangsa Israel ada di Mesir, itu sudah ditetapkan waktunya harus gitu. Tapi ketika Tuhan mau bawa mereka keluar dari Mesir, menuju ke tanah perjanjian, cepat apa tidaknya masuk ke tanah perjanjian, tergantung kesiapannya bangsa Israel. Ternyata generasi yang pertama nggak siap-siap. Akibatnya butuh waktu puluhan tahun. 40 tahun dari keluar dari Mesir, baru mereka bisa masuk tanah perjanjian. Saya yakinkan saudara, itu bukan rencana Tuhan. Itu karena mereka belum siap. Jadi Anda harus bedakan. Untuk mereka keluar dari Mesir, itu ketetapan Tuhan. Waktunya kapan Tuhan yang netepin. Tapi untuk mereka masuk tanah perjanjian, itu terserah mereka. Gara-gara belum siap, nunggu. Loh, kapan masuknya tanah perjanjian? Nunggu waktu Tuhan. Berapa banyak orang Kristen ngomong begitu? Kapan akan mengalami kemenangan? Nunggu waktu Tuhan. Lah, kitanya nunggu waktu Tuhan, Tuhan ngomong, kamunya yang gak siap-siap. Seringkali kita nggak sadar, kita ngomong waktunya Tuhan belum tiba. No, kebanyakan hal dalam hidup kita, terserah kita kapan waktunya. Terserah kita kapan terima mujizatnya. Terserah kita kapan ngalami kemenangannya. Dan kalau saya, imannya sekarang. Gara-gara salah konsep, nunggu waktu Tuhan yang nggak tahu kapan, harusnya 4 hari bisa masuk tanah perjanjian, 4 minggu bisa masuk tanah perjanjian, molor terus dari 4 hari jadi 4 minggu. Dari 4 minggu jadi 4 bulan. Dari 4 bulan jadi 4 tahun. Dari 4 tahun, 40 tahun. Rugi banget. Ayo, berapa banyak yang melewatkan momen yang Tuhan kasih berulang kali. Ayo, kapan kamu kok gak cepat-cepat? Ayo, siapkan diri saudara. Kadang-kadang kita belum diberkati Tuhan, bukan karena belum waktu Tuhan. Kitanya yang gak mau mempersiapkan diri kita untuk bisa diberkati oleh Tuhan. Kadang-kadang kita belum disembuhkan, bukan karena Tuhan belum mau menyembuhkan kita. Tapi karena kitanya yang belum mau mengubah gaya hidup kita. Sehingga gaya hidup kita yang kacau balau, gak sehat itu, dirubah jadi gaya hidup yang sehat. Coba Anda pikirkan, Anda kalau sakit, disembuhkan pun, terima mujizat kesembuhan, tetapi gaya hidupnya belum berubah, gaya hidupnya masih ngaco-ngaco, setelah terima mujizat kesembuhan, sakit lagi nggak? Sakit lagi percuma juga. Kitanya yang belum siap. Jadi hari ini, siapkan diri saudara. Siapkan diri saudara. Bukan Tuhan yang nggak mau memberkati usaha saudara. Kadang-kadang Tuhan belum bisa memberkati kita. Karena kita masih malas.
maunya sendiri, nggak mau belajar. Kitanya yang ketinggalan zaman, nggak mau ngikuti, ngupdate diri kita. Nggak ngerti sosial media, nggak ngerti jualan sama generasi milenial, generasi Z. Kita nggak ngerti. Tapi kita cuma nunggu-nunggu Tuhan. Kapan belum waktunya? Kapan belum waktunya? Nah, Tuhan yang nunggu kita. Kapan kamu siapnya? Keluarga Allah Nias, Tuhan mau bawa gereja ini from glory to glory. Dari kemuliaan pada kemuliaan, dari kemenangan pada kemenangan, dari terobosan pada terobosan yang lebih besar. Karena itu siapkan diri saudara. Karena itu lakukan bagian saudara yang terbaik. Maka mujizatmu sekarang. Sekarang. Buat orang-orang yang ada di tempat ini. Coba doamu sekarang. Kemajuanmu sekarang. Lunasnya hutangmu sekarang. Pemulihan keluargamu sekarang. Kesembuhanmu sekarang. Katakan amin, amin, amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita.